Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyaf Tarbini, pengajar mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin di Teknik Pemesinan kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan bahan teknik. Nah, ilmu pengetahuan bahan atau material merupakan ilmu pengetahuan dasar yang harus diketahui, dipahami, dan dikuasai oleh orang teknik. Jadi bagi kalian yang masuk ke jurusan teknik pemesinan, itu wajib mengetahui ilmu ataupun pengetahuan mengenai bahan atau material yang akan digunakan di teknik pemesinan. Nah, ketika kalian mengetahui bahan teknik, maka kalian akan dapat membuat suatu produk atau suatu konstruksi yang berkualitas dan diminati konsumen atau masyarakat. Jadi, ketika kalian menguasai bahan teknik, maka kalian akan tahu caranya atau bagaimana menggunakan bahan teknik tersebut, ya. Jadi tidak salah dalam mengerjakannya. Nah, yang dimaksud dengan bahan atau material adalah wujud asal benda kerja. Jadi sebelum kita membuat benda kerja, kita membutuhkan yang namanya bahan atau material sebagai wujud asal dari benda kerja tersebut, ya. Nah, misalnya kita akan membuat roda gigi. Nah, sebelum menjadi benda kerja berupa roda gigi, maka ada bahan atau material yang sebelumnya tidak berwujud roda gigi, ya. Jadi bahan atau material adalah wujud asal benda kerja. Nah, untuk jenis-jenisnya bahan teknik ada dua macam. Yang pertama adalah bahan teknik yang berupa logam. Contohnya seperti besi, ya. Besi, tembaga, aluminium, kuningan, timah, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah jenis bahan teknik bukan logam. Nah, di sini contohnya ada kaca, kayu, plastik, kemudian yang lainnya ada seperti keramik, kemudian kertas, dan yang lainnya. Nah, untuk di teknik pemesinan sendiri, bahan teknik yang akan sering digunakan adalah bahan teknik yang berupa logam. Sedangkan untuk bahan non-logam atau bukan logam tetap digunakan tetapi tidak sesering benda teknik logam, ya. Jadi kita di sini di teknik pemesinan akan sering bergelut di jenis bahan teknik logam. Sedangkan bahan bukan logam tetap akan digunakan, ya. Nah, karena kita sering berkaitan dengan bahan teknik yang berupa logam, maka kita harus mempelajari dulu sifat-sifat bahan logam. Nah, yang pertama, sifat bahan logam itu mempunyai sifat liat. Liat di sini artinya mempunyai elastisitas, ya. Jadi meskipun logam itu keras, kuat, tetapi tetap bisa dibengkokkan, ya, bisa dibentuk karena mempunyai sifat liat, yaitu mempunyai elastisitas. Kemudian kuat di sini tidak mudah patah, ya, tidak mudah rusak, itu kuat. Kemudian keras, ya, tidak lunak. Kemudian dapat ditempa atau diubah bentuk. Nah, seperti besi misalnya, ya, itu bisa kita berubah bentuknya menjadi dibengkokkan, ya, ataupun misalnya emas bisa dicairkan kemudian dicetak kembali, ya, menjadi perhiasan. Kemudian penghantar listrik. Jadi bahan logam apabila dialiri arus listrik, maka arus listrik tersebut akan mengalir melewati bahan logam tersebut. Kemudian penghantar panas, ya, sama, ya. Jadi kalau misalnya dialiri panas, maka panas tersebut akan merambat melalui bahan logam. Beda dengan bahan non-logam. Misalnya plastik kita aliri arus listrik atau dikasih panas, itu panasnya tidak akan merambat, ya. Nah, gitu, ya. Kemudian yang terakhir, mempunyai titik cair yang tinggi. Artinya, apabila kita ingin mencairkan bahan logam,
maka dibutuhkan suhu yang sangat-sangat tinggi untuk mencairkan bahan logam. Beda dengan bahan non-logam, misalnya plastik. Nah, plastik mempunyai titik cair yang rendah, sehingga apabila kita berikan suhu di bawah 100 derajat pun ya, misalnya 70 derajat atau 50 derajat, itu sudah bisa mencair ya. Sedangkan untuk bahan logam itu mempunyai titik cair yang jauh lebih tinggi. Jadi tidak mudah mencair. Nah, bila ditinjau dari keadaan, sifat, dan kegunaannya, ada 5 macam logam. Yaitu yang pertama adalah logam berat. Nah, logam berat ini adalah logam yang mempunyai massa jenis lebih dari 5 kg per desimeter kubik. Nah, logam yang termasuk ke dalam logam berat diantaranya adalah besi, nikel, krom, tembaga, seng, timah hitam, dan timah putih. Dan yang kedua adalah logam ringan. Nah, logam ringan ini nih adalah logam yang mempunyai massa jenis kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Contohnya adalah aluminium. Jadi logam ringan ini contohnya aluminium, berbeda dengan besi atau nikel yang termasuk ke logam berat. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah logam mulia. Nah, logam mulia ini adalah logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat digunakan untuk perhiasan dan aksesoris. Contohnya adalah emas, perak, dan platina. Selanjutnya ada logam refraktori, yaitu logam yang tahan terhadap api. Contohnya wolfram, molybden, dan titanium. Nah, logam-logam ini, wolfram, molybden, dan titanium, bukan tahan terhadap api ya, tetapi lebih tahan dibandingkan jenis logam yang lain. Jadi mempunyai titik cair yang sangat tinggi ya. Kemudian yang terakhir adalah logam radioaktif, yaitu logam yang dapat memancarkan sinar radioaktif. Contohnya adalah uranium dan radium. Nah, biasanya logam radioaktif ini dimanfaatkan dalam teknologi nuklir. Misalnya di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu membutuhkan logam radioaktif berupa uranium. Nah, di dalam teknik pemesinan, logam yang paling sering kita gunakan adalah logam jenis besi. Ya. Nah, besi merupakan logam yang sangat penting dalam bidang teknik. Tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh untuk dipakai sebagai barang jadi. Oleh karena itu, besi selalu dicampur dengan unsur lain, terutama zat arang. Jadi, ketika kita di teknik pemesinan ingin membuat benda kerja dari bahan besi, itu kita tidak bisa menggunakan besi murni karena bahannya terlalu lunak. Nah, misalnya kita akan membuat palu ya dari besi. Nah, apabila kita membuat palu dari besi murni, itu palu tersebut akan terlalu lunak ya. Maka ketika kita gunakan untuk memalu paku, maka bukan pakunya yang kalah, tetapi justru palunya yang kalah karena palunya terlalu lunak. Jadi besi yang kita gunakan di teknik pemesinan itu biasanya menggunakan besi yang dicampur dengan unsur lain, terutama zat arang. Nah, berdasarkan campurannya sendiri, besi terbagi ke dua macam. Nah, ini contoh-contohnya besi ya. Besi siku, besi pipa ya. Seperti ini. Ada besi as. Nah, jadi berdasarkan campurannya, besi dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah besi murni. Nah, besi murni ini di dalam simbol kimia mempunyai simbol Fe. Nah, hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Ini besi murni. Nah, kemudian besi teknik, yaitu besi yang sudah dicampur dengan unsur lain. Hasilnya berupa besi kasar, besi tuang, dan baja. Nah, yang akan kita gunakan di dalam teknik pemesinan
yaitu besi jenis besi teknik ya. Di sini. Contohnya adalah besi kasar, besi tuang, dan baja. Jadi kita tidak menggunakan besi murni, tapi kita menggunakan besi teknik. Nah, jenis-jenis logam berdasarkan kandungan besinya dikategorikan menjadi dua kategori juga, dua jenis juga. Yang pertama adalah logam fero atau logam yang mengandung besi. Dan yang kedua adalah bahan non-fero, yaitu logam yang tidak mengandung besi atau logam bukan besi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai logam fero dan non-fero akan Bapak jelaskan di video selanjutnya minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.